Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, ya, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah ilmu negara, ya. Kita sekarang sudah memasuki kuliah yang ke-6. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai sistematika ilmu negara, ya, sebagaimana disusun atau dikemukakan oleh George Jelinek. Nah, sebagaimana diketahui, George Jelinek ini merupakan bapak daripada ilmu negara, ya. Karena beliaulah orang pertama yang berhasil menempatkan ilmu negara ke dalam sebuah sistem, ya. Nah, ini terkait dengan metode yang beliau gunakan, yaitu metode sistematis, ya. Jadi, metode sistematis yang digunakan oleh Jelinek dikaitkan dengan ilmu negara, yaitu bahwa Jelinek mengumpulkan, ya, mensistematisasi bahan-bahan, materi-materi yang terkait dengan negara yang masih berserakan, ya, masih tersebar atau spread out, ya. Dan kemudian beliau susun, beliau lakukan sistematisasi, dan kemudian menjadi ilmu negara yang sistematik yang sekarang kita pelajari. Nah, itulah, ya, jasa beliau yang sangat besar terhadap perkembangan, ya, terhadap munculnya ilmu negara ini sampai sekarang hadir di hadapan kita, ya. Baik, ya, Jelinek itu di dalam menerapkan metode sistematik, beliau berhasil menciptakan sebuah sistematika ilmu negara, ya, sistematika ilmu negara yang nanti akan kita lihat itu bercabang-cabang, ya, seperti itu. Nah, menurut Jelinek, ilmu kenegaraan itu, ya, secara luas, ilmu kenegaraan secara luas, ya, atau dalam arti luas. Nah, itu dalam bahasa Jermannya itu, ya, ilmu kenegaraan disebut dengan Staatswissenschaft, ya, Staatswissenschaft. Itu terbagi ke dalam dua bagian besar, ya. Jadi saya ulangi, ilmu kenegaraan dalam arti luas itu terbagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah ilmu kenegaraan dalam arti sempit, ya, Staatswissenschaft dalam arti sempit. Yang kedua adalah Rechtswissenschaft, ya, Rechtswissenschaft, yaitu ilmu hukum yang objeknya negara, ilmu hukum yang memiliki objek negara, ya. Nah, itu disebut dengan Rechtswissenschaft. Nah, kita bahas dulu yang ilmu hukum yang objeknya negara. Ini dapat kita berikan contohnya, ya. Ilmu hukum yang berobjek negara itu adalah antara lain hukum tata negara, ya, hukum tata negara. Nah, nanti akan kita pelajari nih, ya, di semester ketiga, ya, untuk mahasiswa hukum. Kemudian hukum administrasi negara. Nah, itu juga sama, ya.
itu ilmu hukum yang objeknya negara. Kemudian hukum internasional ya, atau international law. Nah, ini juga sama ini ya, ilmu hukum ini juga objeknya negara-negara ya. Sebagaimana diketahui, hukum internasional itu mengatur hubungan antar negara kebanyakannya ya, seperti itu. Nah, itulah ya contoh-contoh daripada ilmu hukum yang berobjekkan negara, atau dalam bahasa Jermannya disebut Rechtswissenschaft ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali yang cabang yang nomor 1 ya, yaitu Staatswissenschaft dalam arti sempit. Nah, ya, dalam arti sempit. Nah, ini dibagi lagi ke dalam 3 cabang ya, 3 cabang. Yang pertama adalah Beschreibende Staatswissenschaft ya, Beschreibende Staatswissenschaft. Nah, ini cabang pertama daripada ilmu kenegaraan dalam arti sempit ya, Beschreibende Staatswissenschaft, atau dalam bahasa lain juga disebut dengan Staatskunde ya, Staatskunde atau Staatenkunde ya. Lalu apa ini? Nah, ini Beschreibende ini ya, atau Staatenkunde atau Staatskunde ini secara umum diartikan sebagai bahan-bahan ya, atau materi-materi terkait dengan negara ya, yang berhubungan dengan negara tapi masih belum sistematis ya, masih terpencar-pencar, masih berserakan ya, belum tersusun secara rapi seperti yang kita pelajari sekarang ini ya. Nah, itu Beschreibende, bahan-bahan tentang negara yang masih terpencar, masih berserakan, masih terpisah-pisah, belum tersusun ya. Atau bahasa Inggrisnya raw material ya, masih mentah, bahan-bahan mentah yang terkait dengan negara-negara ya. Nah, cabang yang kedua ya, adalah disebut dengan Theoretische Staatswissenschaft ya. Theoretische Staatswissenschaft. Nah, itu cabang yang kedua daripada ilmu kenegaraan dalam arti sempit ya, Theoretische atau Theoretische Staatswissenschaft. Nah, kalau yang ini beda dengan yang tadi, yang Beschreibende ya. Kalau Beschreibende itu masih terpencar-pencar ya, bahan-bahan tentang negaranya itu ya. Nah, sedangkan Theoretische Staatswissenschaft ini sudah bahan-bahan tentang negaranya itu ya, materi-materi yang tadi terkait dengan negara itu sudah tersusun secara sistematik, secara runtut ya, sudah ada sistematika yang jelas. Nah, makanya disebut dengan Theoretische Staatswissenschaft. Nah, ini juga dalam bahasa lain disebut dengan Staatslehre ya, Staatslehre. Nah, ini sudah mengarah kepada ya, Theoretische Staatswissenschaft ya, atau Staatslehre ini sudah mengarah kepada ilmu negara yang sekarang kita sedang pelajari ya. Sudah tersusun dengan sistematik, sudah ditempatkan ke dalam sebuah sistem ya. Itu cabang yang kedua ya. Saya ulangi lagi, tadi yang pertama cabangnya adalah Beschreibende Staatswissenschaft, yang kedua adalah Theoretische Staatswissenschaft ya. Yang cabang yang ketiga daripada Staatswissenschaft dalam arti sempit, yaitu yang disebut dengan praktis ya, praktis Staatswissenschaft, Praktische Staatswissenschaft, praktis Staatswissenschaft ya. Nah, ini apalagi nih ya, praktis Staatswissenschaft ini
memiliki nama lain, angewandte, ya. Angewandte Staatswissenschaft. Lalu apa ini? Nah, ini adalah penerapannya daripada Stadtslehre yang tadi. Ya. Ini penerapannya daripada teoritis Staatswissenschaft. Nah, jadi kalau teoritis Staatswissenschaft atau Stadtslehre atau ilmu negara itu dipraktikkan, atau diterapkan, atau diaplikasikan, maka pengaplikasiannya itu, penerapannya itu disebut dengan Praktische Staatswissenschaft, ya, atau Angewandte Staatswissenschaft. Nah, mungkin sekarang istilah Praktische Staatswissenschaft ini sudah kurang populer, ya, sudah jarang digunakan orang. Nah, kalau kita persamakan dengan masa kekinian, ya, maka Praktische Staatswissenschaft ini atau Angewandte Staatswissenschaft ini di masa kini ini lebih populer dengan sebutan ilmu politik, ya. Science of Politics. Nah, jadi ilmu politik itu pada prinsip dasarnya merupakan penerapan daripada atau aplikasi daripada Theoretische Staatswissenschaft, ya, atau Stadtslehre. Nah, itu ya 3 cabang daripada Staatswissenschaft dalam arti sempit, ya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi ada Beschreibende, ada Theoretische, ada Praktische. Nah, yang tengah-tengah ini, ya, Theoretis Staatswissenschaft, ya, atau Stadtslehre. Nah, ini dia beranak lagi, ya, bercabang lagi menjadi 2. Ya. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah Algemeen Stadtslehre. Nah, Algemeen Stadtslehre. Yang kedua adalah Besondere Stadtslehre. Ya. Besondere Stadtslehre. Baik, kita lihat yang pertama tadi, Algemeen Stadtslehre, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu negara umum, ya. General Theory of State, ilmu negara umum. Nah, inilah sebenarnya ilmu negara umum ini, ya, atau Algemeen Stadtslehre ini, yang secara nyata merupakan ilmu negara yang menjadi kurikulum di Fakultas Hukum dewasa ini, yang sekarang kita pelajari ini, khususnya untuk mahasiswa di semester 1, ya, Fakultas Hukum S1, ya. Nah, inilah semua materinya ini tercakup di dalam Algemeen Stadtslehre atau ilmu negara umum. Nah, jadi dalam ilmu negara umum ini asas-asas, ya, atau sendi-sendi atau pengertian-pengertian atau teori-teori yang kita pelajari ini masih bersifat universal, ya. Masih bersifat umum yang tidak terbatas di satu negara saja, melainkan ini bisa terjadi di semua negara, ya. Lazim terdapat di semua negara. Nah, makanya disebut ilmu negara umum, ya. Jadi belum mengacu kepada suatu negara tertentu, belum spesifik terjadinya di negara tertentu, ya. Nah, berbeda dengan tadi saudaranya, ya. Tadi ada Algemeen Stadtslehre, ada Besondere Stadtslehre. Nah, kalau ini lawannya daripada Algemeen, ya, Stadtslehre. Nah, kalau Besondere Stadtslehre ini dikatakan sebagai ilmu negara khusus, ya. Ilmu negara khusus yang terbagi lagi menjadi 2, ya, yaitu Individuelle Stadtslehre dan Spezielle Stadtslehre. Saya ulangi, jadi Besondere Stadtslehre ini dibagi 2 lagi, yaitu Individuelle Stadtslehre dan Spezielle Stadtslehre. Nah, itu bisa dibaca sendiri, ya, di reading material yang saya kasih di e-learning, ya, seperti itu. Nah,
Apa bedanya ilmu negara umum dengan ilmu negara khusus? Nah, kalau ilmu negara khusus itu adalah ilmu negara yang materinya ya, atau isinya atau prinsip-prinsipnya, asas-asasnya itu hanya terdapat di negara-negara tertentu ya. Jadi nggak universal ini. Ini dia spesifik, dia hanya ada di negara-negara tertentu ya. Makanya disebut Besondere. Staatsrecht, ilmu negara khusus. Khusus di sini dia itu hanya ada di negara-negara tertentu saja. Diterapkan di negara-negara tertentu saja ya, tidak universal. Jadi sudah mengarah kepada praktik suatu negara ya, seperti itu. Sudah mengarah kepada praktik suatu negara. Ini sebenarnya sudah mulai menyentuh bidang hukum tata negara ya, yang memang sudah terbatas penerapannya di suatu negara ya, seperti itu. Lalu seperti apa sih contoh daripada ilmu negara khusus ini? Di mana tadi dikatakan prinsipnya itu ya, isinya itu, materinya itu hanya diterapkan di suatu negara saja. Ya, ini banyak contohnya yang bisa kita ambil, misalnya contohnya terkait dengan prinsip ketatanegaraan yang diterapkan di negara Korea Utara. Nah, itu merupakan prinsip yang khusus ada di Korea Utara ya, seperti itu. Korea Utara itu merupakan negara yang terisolasi ya, dia menutup diri, dan ideologinya atau pandangan hidupnya juga itu khas diterapkan di negara itu ya, dan tidak ada negara lain yang menganut prinsip seperti di Korea Utara ya. Korea Utara itu dikatakan negara komunis murni juga tidak ya, karena dia sudah dimix ya, prinsip-prinsip kenegaraannya ya, atau ideologinya itu sudah dimix antara komunisme, Marxisme, Stalin, dan kemudian diramu oleh prinsip-prinsip asli daripada negara itu sendiri ya, seperti itu. Nah, itu merupakan ciri khas daripada prinsip kenegaraan yang dianut oleh Korut, yang tentunya tidak ada di negara lain ya. Nah, ini termasuk dalam kajian ilmu negara khusus nih, seperti ini ya. Korea Utara dia mengaku dirinya sebagai republik ya, republik demokratik ya, mengaku sebagai negara republik. Nah, kalau di negara republik itu maka ada jabatan presiden ya, atau pemimpin negara yang memiliki masa jabatan tertentu, tidak bisa menjabat selama-lamanya ya. Itu kalau ciri khas daripada negara republik ya, pemimpinnya itu tidak turun-temurun ya, memiliki masa jabatan yang tertentu, berapa tahun dan berapa periode. Nah, tidak bisa terus-menerus menjabat ya sampai meninggal ya, seperti itu. Nah, tapi beda republik di Korea Utara itu berbeda ya. Justru pemimpinnya itu yang disebut dengan supreme leader ya, pemimpin tertingginya itu memimpin selama-lamanya ya, sampai meninggal. Bahkan turun-temurun. Nah, seperti pemimpin yang sekarang ini, ya dia meneruskan bapaknya yang meninggal. Nah, dulu bapaknya yang meninggal juga meneruskan bapaknya lagi. Jadi Kim Jong Un sekarang ini dia meneruskan kepemimpinan bapaknya Kim Jong Il ya. Nah, Kim Jong Il sendiri itu meneruskan lagi kepemimpinan bapaknya Kim Il Sung. Nah, ini aneh ya dalam sebuah republik
pemimpinnya menjabat terus-menerus selama-lamanya ya, seumur hidup, dan turun-temurun mirip seperti di kerajaan. Nah, ini merupakan kekhususan ya, ciri khas daripada Korea Utara. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itu karena ya tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, latar belakang sejarah, budaya, kemudian pandangan hidup yang dianut dan sebagainya. Nah, ini model seperti ini, nah tentu kan ini terbatas hanya ada di Korea Utara ya, di negara lain ya model seperti ini ya tidak ada ya, tidak universal ini seperti ini. Nah, makanya dia masuk ke dalam kajian daripada ilmu negara yang bersifat khusus ya, seperti itu. Nah, kalau di negara kita ini yang khusus apa misalnya yang masuk dalam kajian ilmu negara khusus ya? Nah, menurut saya kita bisa ambil contoh kenapa semua gubernur, bupati, wali kota di Indonesia itu dipilih melalui pilkada ya, atau pemilihan kepala daerah. Tetapi ada pengecualian, di Yogyakarta gubernur itu selalu dijabat oleh sultan ya, sultan otomatis ya. Jadi sultan memiliki masa jabatan, sultan menjabat sebagai gubernur itu memiliki masa jabatan 5 tahun, dan sesudah habis 5 tahun maka otomatis diangkat lagi ya, oleh DPRD untuk masa kepemimpinan 5 tahun ke depan. 5 tahun habis diangkat lagi oleh DPRD untuk 5 tahun lagi ke depan. Nah, ini kan beda sendiri ya, beda sendiri dengan daerah-daerah lainnya di mana kepala daerah itu harus berdarah-darah dulu ya, bertarung habis-habisan di pilkada. Tapi untuk di Yogyakarta beda cerita ya, gubernurnya itu otomatis dijabat oleh sultan. Nah, memang sultan gubernur Jogja itu punya masa jabatan 5 tahun ya, tapi habis 5 tahun dia otomatis lagi diangkat untuk 5 tahun berikutnya oleh DPRD di Provinsi Yogyakarta ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini terkait dengan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, kepada Yogyakarta ya, makanya disebut dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa Jogja itu istimewa? Nah, itu karena terkait dengan latar belakang sejarah ketika Indonesia masih berada di masa revolusi ya, sebelum kemerdekaan, di mana pihak keraton ya, Yogyakarta itu banyak membantu bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia ya. Dengan pengorbanan yang luar biasa ya. Kesultanan Yogyakarta itu habis-habisan ya, ikut melawan penjajah ya, berkorban harta, jiwa, dan raga ya, seperti itu. Sehingga akhirnya Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya ya. Nah, bahkan setelah merdeka pun masih dirongrong oleh penjajah, tetap itu keraton Yogyakarta itu terus membantu pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh sebab itu, sebagai penghargaan atas pengorbanan daripada Kesultanan Yogyakarta, maka pemerintah memberikan keistimewaan ya, antara lain itu tadi ya, untuk gubernur Yogyakarta itu spesial, dia itu otomatis dijabat oleh sultan ya. Nah, ini tidak terjadi di daerah lain. Nah, ini kan kekhususan juga ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini menurut saya ini masuk dalam kajian daripada ilmu negara khusus ya, seperti ini, yang hanya ada di Indonesia yang seperti itu. Ada kepala daerah yang otomatis dijabat oleh sultan ya. Ini merupakan ciri khas dan hanya ada di negara kita ya, seperti itu. Kalau kepala daerah yang dipilih lewat pilkada, itu mau di negara lain juga banyak ya, sama seperti itu. Seperti misalnya di Amerika Serikat ya, gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat ya, seperti itu. Baik, itu ya, based on the Staatsrecht tadi.
Yang pertama ya, sudah kita bahas itu Algemeen Staatslehre. Ini saudaranya Beson dari Staatslehre itu adalah Algemeen Staatslehre atau ilmu negara umum ya, ilmu negara umum. Nah, kalau ilmu negara umum ini seperti yang saya bilang tadi, yaitu dia berlakunya tembus negara ya, universal. Pada umumnya memang ya semua negara ya berlaku hal ini yang sama ya, seperti itu. Nah, Algemeen Staatslehre atau ilmu negara umum ini ternyata dibagi dua lagi ya, bercabang lagi dia menjadi dua. Itu yang pertama adalah Algemeen Sociale Staatslehre ya. Algemeen Sociale Staatslehre atau ilmu negara ditinjau dari sudut sosial. Saya ulangi, Algemeen Sociale Staatslehre atau ilmu negara ditinjau dari sudut sosial atau sosiologi. Kemudian cabang yang kedua dari Algemeen Staatslehre ini adalah Algemeen Staatsrecht. Algemeen Staatsrecht Staatslehre. Algemeen Staatsrecht Lehre. Algemeen Staatsrecht Lehre. Ini yang memang agak beribet ini ya materi hari ini. Kita harus sedikit-sedikit berbahasa Jerman ini ya. Jadi saya ulangi lagi, Algemeen Staatslehre ya, atau ilmu negara umum itu dibagi dua lagi. Terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Algemeen Sociale Staatslehre atau ilmu negara ditinjau dari sudut sosial. Yang kedua adalah Algemeen Staatsrecht Lehre, ilmu negara ditinjau dari sudut hukum. Ilmu negara ditinjau dari sudut hukum. Baik, Algemeen Sociale Staatslehre atau ilmu negara ditinjau dari sudut sosial. Nah, ini terdiri dari beberapa materi ya. Terdiri dari beberapa teori ya, atau materi, yaitu teori sifat hakikat negara. Nah, ini akan kita pelajari ya. Kemudian teori pembenaran hukum negara, nah, ya, teori pembenaran negara, atau teori penghalalan negara, itu sama saja ya. Nanti ini akan kita pelajari ya. Kemudian yang ketiga, teori terjadinya negara. Ya. Teori terjadinya negara. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari. Yang keempat, teori tujuan negara. Ya. Teori tujuan negara. Yang kelima adalah teori tipe-tipe negara. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari. Itulah ya, 5 pembagian daripada Algemeen Sociale Staatslehre atau ilmu negara ditinjau dari sudut sosial. Ya. Baik, tadi ada saudaranya satu lagi adalah Algemeen Staatsrecht Lehre. Ilmu negara ditinjau dari segi hukum. Ya. Ilmu negara ditinjau dari sudut hukum. Ini terbagi atas beberapa materi ya. Nih ya, yang ditinjau dari sudut hukum ini. Ada cukup banyak ini ya. Terbagi atas teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan ya. Kemudian teori kedaulatan. Kemudian teori unsur-unsur negara ya. Unsur-unsur negara. Kemudian teori fungsi negara ya, fungsi negara. Kemudian teori konstitusi. Nah, teori konstitusi. Kemudian teori lembaga perwakilan ya, teori lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD. Kalau di Amerika Serikat itu lembaga perwakilannya itu Senat, House of Representatives ya. Kalau di Inggris itu lembaga perwakilannya itu House of Commons, House of Lords ya.
Kalau di Belanda itu lembaga perwakilannya itu Eerste Kamer, Tweede Kamer, nah, itu lembaga-lembaga perwakilan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah teori seni-seni pemerintahan. Ya, teori seni-seni pemerintahan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah teori mengenai alat-alat perlengkapan negara. Ya, yang kalau di negara kita itu alat-alat perlengkapan negara ini disebut dengan lembaga-lembaga negara. Ya. Kemudian teori kerjasama antar negara. Nah, ya. Nah, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu lebih banyak kajiannya dipelajari di dalam hukum tata negara, ya. Nah, sedangkan yang teori kerjasama antar negara ini lebih banyak dipelajari di hukum internasional, ya, seperti itu. Dan terakhir adalah teori mengenai gabungan negara. Nah, sama, teori mengenai gabungan negara ini nanti lebih banyak dipelajari di hukum internasional. Nah, itulah ya pembagian daripada Algemeen Staatsrecht Lehre, ya, seperti itu. Nah, teori-teori yang tadi terdapat di dalam Algemeen Staatsrecht Lehre ini, ya, ada yang kita pelajari di ilmu negara, ya, sekarang ini, ada juga yang nanti dipelajari di semester berikutnya, ya, jadi tidak semua kita pelajari, ya, di semester ini, ya. Tapi yang tadi itu, yang sebelumnya, Algemeen Sociale Staatslehre, ya, yang dibagi lagi ke dalam teori sifat hakikat negara, teori pembenaran negara atau penghalalan negara, teori terjadinya negara, teori tujuan negara, teori tipe-tipe negara. Nah, itu akan kita pelajari di semester sekarang, ya, di mata kuliah ilmu negara. Baik, ya, saya rasa cukup dulu materi kita hari ini terkait dengan sistematika ilmu negara seperti dikemukakan oleh George Jelinek, ya. Sampai jumpa lagi di kuliah yang berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.